kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan setiap hati yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Setiap hati yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupannya di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami percaya setiap orang yang memberikan hatinya, dirinya, waktunya hari ini hidup di dalam naungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam untuk mendengar suara Tuhan. Kami mau belajar untuk menundukkan diri di bawah firman Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara-saudari kami yang sudah melayani di dalam pujian dan penyembahan. Memberkati apa yang dikerjakannya, semua yang dilakukannya, pelayanannya Tuhan, semua apa yang mereka lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami, bekerjalah untuk mencerahkan hati kami dan menundukkan kehendak kami di bawah kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya senang kita bisa bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan memperingati perjamuan kudus. Kenapa kok spesial? Bukannya tiap bulan memang memperingati. Iya, mungkin karena terlalu sering kita memperingatinya setiap bulan sehingga itu menjadi biasa. Padahal apa yang dilakukan Tuhan, yang kita peringati setiap bulan, itu sesuatu yang spesial. Karena itu saya percaya hari ini spesial. Amin. Kita memperingati bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya bagi kita, dan kita tunduk di bawah firman Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan membuka dengan sebuah cerita, ya, sebuah kisah nyata. Di tahun 76 ada seorang petani bernama Angus, gitu ya. Bahasa Inggris tulisannya Angus, ya, bukan Angus kebakar, bukan, ya, tetapi memang itu nama Anglo-Saxon, gitu ya. Angus, dia dari Skotlandia. Ayah ibunya imigran, berada di satu tempat yang jauh dari Skotlandia, yaitu Zambia, ya. Zambia, di mana itu? Nanti pulang di Google, ya. Zambia itu di mana, begitu. Nah, tahun 76 petani yang bernama Angus ini, yang merupakan keturunan imigran dari Scotland, dia memutuskan bersama keluarganya pindah ke Afrika Selatan. Ya, Zambia masih memang di daerah Afrika. Nah, itu pindah ke daerah Afrika Selatan, lebih ke selatan lagi, untuk memulai kehidupan baru karena di Zambia ini ada pergolakan, ya. Ya, pergolakan politik, juga mungkin ekonomi jadi susah. Akhirnya petani ini bersama keluarganya pindah menuju Afrika Selatan. Nah, ketika menuju Afrika Selatan semuanya jadi berubah. Karena apa? Ya, karena dia orang baru di sana, lingkungannya juga baru, ya, tidak mudah hidup di tempat yang tidak dikenal, begitu ya. Tetapi dia dan keluarga harus berubah, berpindah, ya. Nah, tahun-tahun pertama ada pergumulan yang luar biasa. Bapak Angus ini mengalami dilema. Dia biasanya itu beternak sapi dan menanam jagung, ya, beternak sapi, menanam jagung. Tetapi ketika dia pindah dari Zambia menuju satu tempat di Afrika Selatan, dia bingung ini, harus ngerjain apa ya di sini. Segalanya berubah, sama seperti pandemi ini mengubah banyak hal. Nah, kehidupan Bapak Angus dan keluarga ini juga berubah. Di tengah-tengah pergumulannya tentang pekerjaannya, dia juga bergumul dengan masalah keluarga, dengan anak istrinya. Dan rupanya Bapak Angus ini awalnya bukan orang yang sering ke gereja, bahkan mungkin jarang sekali ke gereja. Sampai kemudian istrinya itu menasehati, ayo toh ke gereja, gitu ya. Mari ikut lebih sering ke gereja bersama kami, anak, istri. Dan akhirnya Bapak Angus ini oke lah, dia ikut. Rupanya di sana Tuhan menjamah dia, membuat dia bertobat, ya. Mungkin dia memang keturunan orang Kristen, tapi mungkin belum benar-benar bertobat. Jadi akhirnya dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia digerakkan Tuhan untuk menanam
hal yang sulit ditanam di tempat itu. Ya, dia ini orang baru, tanahnya bukan tanah yang bersahabat, lalu dia digerakkan Tuhan untuk menanam kentang. Dia ini dulu menanamnya jagung, memelihara sapi, peternak sapi, tapi sekarang harus menanam kentang. Nah, saat itu di tanah Afrika Selatan tempat dia tinggal, itu tandus, tanah itu lebih banyak debunya, begitu ya. Sehingga sebetulnya banyak orang bilang, wah, Bapak Engges ini gila ya, menanam kentang di tempat seperti ini. Tetapi dia merasa Tuhan gerakkan dia. Lalu kemudian dia bergumul, tapi dia memutuskan untuk mengikuti apa yang Tuhan gerakkan dalam hatinya. Menanamlah dia dengan harap-harap cemas. Ini nanti panennya apa ya? Panennya benar kentang atau jangan-jangan panennya itu hanya debu dan abu begitu ya. Apa ini? Lalu dengan pergumulan hidupnya, dengan susah payah, dengan bekerja keras, bukan menganggur, akhirnya tibalah saat memanen. Dan ketika saat memanen tiba, dia memanen kentang-kentang yang besar. Dia memuji Tuhan, dia bersuka cita, dan dia merasakan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Salah satunya pekerjaannya. Meskipun ada banyak hal terjadi dalam kehidupannya. Kemudian pada tahun 80, ya kurang lebih 4 tahun kemudian ya, dia membuka sebuah ministry, sebuah pelayanan, dan sampai akhirnya, sampai hari ini pelayanannya masih ada, dia lebih fokus ke pelayanan, dan apa yang dia usahakan sebagai pekerjaannya itu sudah dialihkan kepada anaknya. Jadi sekarang yang ngurusin kentang-kentang dan yang lainnya itu adalah anaknya, gitu ya. Nah, dia sendiri sudah lebih penuh atau istilahnya lebih full time gitu ya ke pelayanan. Cerita ini cerita yang menginspirasi banyak orang, sudah ditulis menjadi sebuah novel dan bertahun-tahun yang lalu bahkan sudah pernah dibuatkan filmnya, dan saya ingat betul film itu sudah pernah ditayangkan di PBI Gideon. Judulnya Faith Like Potatoes. Iman yang seperti kentang. Dan ini diambil memang dari kisah nyata kehidupan Bapak Engges ini yang kemudian menjadi evangelis juga. Dia farmer ya, tapi dia juga menjadi evangelis akhirnya. Nah, mengapa saya mengambil kisah ini untuk diceritakan di awal? Menunjukkan bahwa bertani, bercocok tanam tidak selalu mudah. Dan apalagi di tempat yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan kehidupan yang bergejolak, dengan tidak mudah ya. Bahkan kalau tidak salah waktu kami lihat filmnya bertahun-tahun yang lalu di PBI Gideon, kalau enggak salah ada adegan anaknya jatuh kena traktor atau bagaimana, saya lupa ceritanya. Dan tentu saja dia akan mempertanyakan, di mana Tuhan? Tetapi Tuhan memberi jalan, memberi petunjuk, dan akhirnya dia muncul sebagai pemenang. Sehingga dia melanjutkan pelayanannya sampai hari ini, orangnya masih ada, gitu ya, orangnya masih hidup. Nah, kehidupan menumbuhkan sesuatu itu tidak mudah, apalagi di tanah yang dikatakan juga tidak bersahabat. Menumbuhkan kembali harapan itu juga hal yang susah, bukan hanya menumbuhkan kentang di tanah yang tandus, tetapi menumbuhkan harapan itu juga tidak mudah. Firman Tuhan hari ini diberikan judul sesuai dengan visi misi gereja kita hari ini, tahun ini, yaitu regrowth. Regrowth. Nanti kita akan baca dari Efesus 4 ayat 13 sampai 15, tapi kita tidak baca sekarang, nanti kita akan baca pada bagiannya. Tetapi kita akan berbicara tentang bagaimana kita menumbuhkan kembali iman, pengharapan, kehidupan kita di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Di tengah-tengah keadaan di mana orang banyak menyerah dan berkata hidup ini susah, tidak ada harapan, bahkan iman dan spiritualitas itu tampaknya jadi komoditi yang semakin langka, kalau bisa dikatakan dalam tanda kutip komoditi gitu ya, dalam tanda kutip. Artinya apa? Sesuatu yang banyak
mulai kurang dihargai. Bagaimana kita menumbuhkan kembali spiritualitas kita di tengah keadaan yang tidak mudah. Tetapi kita harus tetap beriman bahwa Tuhan tetap memimpin. Sedikit mungkin teoritis ya di awal, nggak apa-apa. Kita akan lihat definisi dari regrowth itu apa, gitu ya. Regrowth itu apa? Nah, jadi saya mengambil dari istilah yang ada dari Merriam-Webster Dictionary ya. Jadi salah satu kamus yang cukup terkenal ya, yang juga ada di internet, yaitu to continue growth after interruption or injury. Bahasa Indonesianya ini, melanjutkan pertumbuhan setelah adanya gangguan atau cedera. Jadi biasanya ada orang yang mungkin seorang atlet mengalami cedera, lalu dia harus memulihkan dirinya, lalu kemudian dia harus melanjutkan gitu ya aktivitasnya, atau mungkin seperti tadi Bapak Engges tadi berusaha menjadi farmer, berusaha menanam apa yang cocok di tanah yang baru yang tidak mudah, dia harus kembali memulai bisnisnya yang terhenti, aktivitasnya yang selama beberapa saat itu kacau, dia harus memulai kembali ritmenya dengan benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan regrowth. Jadi di sini ada pertumbuhan yang mengalami gangguan. Dua kata yang akan menjadi perhatian kita adalah pertumbuhan dan gangguan. Ya. Nah, saya menyebutnya esensi dan situasi. Pertumbuhan itu esensi yang tidak boleh berhenti. Namanya esensi, tidak boleh berhenti. Gangguan itu situasi yang harus diatasi. Coba ya, dipikirkan sejenak, direnungkan kalimat ini. Pertumbuhan itu esensi, jadi tidak boleh berhenti. Tetapi gangguan itu adalah situasi yang harus diatasi. Jadi ada esensi, ada situasi. Esensinya tetap, Bapak Engges esensinya adalah farmer, gitu ya. Dia harus menanam sesuatu, entah itu dulunya jagung menjadi apa, dia harus minta hikmat Tuhan dan akhirnya jadinya kentang, gitu ya. Nah, tapi tetap dia farmer, ya kemudian menjadi evangelis sih memang, tapi dia adalah farmer. Nah, kita itu harus bertumbuh. Pertumbuhannya tidak boleh berhenti, meskipun ada gangguan. Berarti gangguan ini adalah situasi yang harus diatasi, yang tidak boleh menghentikan esensi. Intinya adalah, apapun yang terjadi, kita harus tetap bertumbuh. No excuse, tidak ada alasan untuk kita, sudah karena pandemi berhenti aja, gak usah bertumbuh, tidak bisa. Sudah karena sudah lama gak ke gereja, sudah malas, sudah gak usah mikirin hal-hal rohani, gak bisa. Karena pertumbuhan itu esensi, tidak boleh berhenti. Kita tahu ya, orang sakit itu sebetulnya tidak boleh berhenti makan, betul ya? Ini bukan berarti rakus loh ya, bukan. Tapi maksudnya orang sakit itu biasanya males makan, betul enggak? Gak tahu sih, ada yang mungkin sakit tambah senang makan ya, saya enggak tahu. Loh iya loh, ada teman saya bilang kalau sakit itu malah cari makan ini itu ya, puji Tuhan lah ya. Tapi harus dijaga makannya apa. Tapi seringkali orang sakit itu malas makan. Tetapi kita yang mungkin ada di sampingnya, keluarganya, temannya, pasti akan bilang, kamu harus makan, enggak bisa, enggak boleh malas makan, kamu harus makan. Kenapa? Karena makan itu esensi gitu ya. Sakit itu situasi. Situasi tidak boleh menghentikan esensi. Sakit tidak boleh menghentikan orang makan. Memang makannya harus diubah. Mungkin yang sakit gula ya jangan banyak makan manis-manis, tapi bukan berarti tidak makan kan. Kita juga butuh gula, kita butuh karbohidrat. Tetapi kalau ada diabetes, ya gulanya atau karbohidratnya diatur. Kalau kita ada masalah kolesterol, ya jangan macam-macam kolesterolnya dibanyakin, bukan. Makan yang lain menggantikan kebutuhan kolesterol, kebutuhan yang kita perlukan dalam tubuh kita. Tetapi tetap harus makan kan, gitu ya.
Intinya tetap harus makan, karena itu esensi. Nah sama, kita juga harus bertumbuh, karena bertumbuh itu esensi. Kita tidak boleh berhenti bertumbuh. Itulah kenapa tema regrowth di tahun ini membangkitkan kita yang mungkin sudah rasanya males, entah males ke gereja, entah males buka YouTube channelnya GBI Kapasari, entah males buka Alkitab bahkan. Mari, jangan berhenti. Ini esensi ya, supaya kita terus bertumbuh. Nah, mengapa kita harus bertumbuh? Kenapa kok kita harus terus di dalam iman, kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh? Kenapa? Kenapa tidak boleh berhenti? Kalau orang sakit, kenapa tidak boleh tidak makan? Jawabannya gampang. Ya kalau sakit dituruti males nggak makan, tambah sakit. Suatu saat meninggal, gitu ya. Gampangannya begitu. Bapak Engges, kalau males menanam karena tanahnya itu berdebu, tanahnya itu tandus, ya nggak makan keluarganya. Nggak bisa kan, dia harus tetap bekerja, menanam. Karena apa? Nah ini, mari kita lihat di dalam Efesus 4:13 sampai 15. Kita sampai di bagian di mana kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi kita sudah tahu bahwa pertumbuhan itu esensi, tidak boleh tergantikan atau terhentikan oleh situasi, tetapi kita harus tetap bertumbuh. Mengapa? Mari kita baca. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tolong kembali ke ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kita melihat di ayat ini bahwa setidaknya ada dua hal kenapa kita butuh terus bertumbuh. Ya, kembali ke PPT. Oke, mengapa bertumbuh? Kita sudah baca. Yang pertama, karena itu adalah natur hidup baru. Di dalam Tuhan, pertumbuhan itu adalah sebuah kepastian. Keharusan. Itu adalah natur kita, seperti makan. Yaitu naturnya manusia dan bahkan naturnya semua yang hidup ya. Kita harus makan. Tidak makan ya mati, gampangannya begitu. Karena itu pertumbuhan itu adalah sebuah keharusan, karena itu natur kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Kita tidak bisa tidak peduli, karena itu natur kita. Entah mungkin kita merasa malas, entah mungkin kita merasa enggan, entah mungkin kita merasa kesulitan, tetapi pertumbuhan itu harus tetap terjadi. Itu natur kita. Naturnya manusia makan, kalau tidak makan mati. Naturnya orang yang sudah hidup baru adalah bertumbuh. Tidak mau bertumbuh ya mati berarti. Mati apanya? Pertumbuhannya. Tidak bisa menjadi dewasa seperti yang Tuhan inginkan. Tidak bisa menghadapi, kalau tadi di ayat 14, pencobaan-pencobaan, gangguan-gangguan, bahkan pemikiran-pemikiran yang salah, yang mungkin setiap hari ada di sekeliling kita. Melalui mungkin WA, YouTube, Instagram, apapun. Sekarang ini semakin banyak orang buat podcast, ya. Semakin banyak orang punya YouTube channel. Bahkan salah satu pekerjaan yang dimimpikan oleh anak muda sekarang adalah menjadi YouTuber, gitu ya. Yang mungkin beberapa tahun lalu nggak kepikir. Tapi sekarang itulah yang diinginkan. Tapi masalahnya adalah orang-orang anak-anak muda atau ya siapapun yang ingin menjadi YouTuber kadang tidak tahu kenapa harus jadi YouTuber.
Kalau sudah punya channel YouTube mau diisi apa? Kontennya akhirnya paling gampang adalah reality show gitu ya. Bangun pagi di syuting, pakai make up di syuting, makan apa di syuting, sampai nanti malam kerja selesai capek dada, bobok, tidur di syuting gitu ya. Terus ngapain? Saya teringat salah satu podcaster ya, Deddy Corbuzier pernah bilang, kenapa sih semua ikut-ikutan buat podcast? Tapi memang benar loh. Satu ikut buat podcast, semua jadi buat podcast gitu ya. Rasanya apa nggak ada ide lain gitu buat yang lain? Kenapa kok semua ikut-ikutan podcast ya? Nanti yang satu giveaway, semua ikut giveaway. Ada yang giveaway-nya itu gadget, ada yang giveaway-nya makanan, ada yang giveaway-nya itu kosmetik gitu ya. Kenapa? Nah, akhirnya semua orang merasa berhak membuat sesuatu, ya memang itu setiap orang sih ya haknya, tetapi kadang tidak dipikirkan apa yang dibuat ini punya pengaruh baik atau buruk. Nah, lebih buruk lagi, yang nonton tidak mikir ini baik atau buruk. Ditelan aja, apalagi yang ngomong selebriti, selebgram, orang terkenal gitu ya, orangnya ganteng, orangnya cantik, orangnya pinter ngomong, sudah pokoknya telan aja apa yang diomongkan. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman spiritualitas, kita akan mudah tersesatkan oleh hal-hal yang tampak baik, tampak menyenangkan di luar. Karena itu kita harus bertumbuh, kita harus menjadi semakin dewasa. Karena apa? Itu kebutuhan dan tujuan kita. Orang yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan pasti akan dengan mudah disesatkan oleh apa yang bukan kebenaran. Dan dengan mudah ketika itu disampaikan dengan menyenangkan, dengan santai, dengan orang yang mungkin terkenal, kita akan menelan begitu saja, apalagi di sekeliling kita, oh rasanya benar ya yang diomongkan, kita telan aja. Padahal ketika kita baca Alkitab, oh itu salah ternyata. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya natur, tetapi juga kebutuhan dan tujuan kita. Tadi ayat-ayat yang kita baca dengan jelas menunjukkan Tuhan itu ingin kita bertumbuh secara karakter seperti Kristus. Secara karakter ya, seperti Kristus. Dan untuk itu tidak ada cara lain, ya kita harus dekat dengan Kristus, dengan firman Kristus, bergumul dengan firman Kristus setiap hari. Seperti kata Mazmur ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itulah kenapa kita bertumbuh. Jadi pertumbuhan ini harus terjadi, bahkan maaf ya, kadang harus dipaksakan ketika kita malas. Seperti ketika orang yang kita kasihi sakit dan malas makan, kadang kita harus maksa dia makan. Gimana caranya? Pokoknya dia makan supaya dia nggak lemes, supaya dia cepat sembuh. Jadi situasi yang tidak enak di tengah-tengah kita karena pandemi dan sebagainya harus diatasi, bukan dibiarkan. Pertumbuhan kembali harus terjadi. Nah, tadi yang kedua kan gangguan ya. Kalau kita sudah tahu bahwa pertumbuhan itu esensi, tetapi ada situasi yang mengganggu. Nah, bagaimana kita melihat gangguan ini? Bagaimana kita mengatasinya? Jawabannya memang case by case, kasus per kasus, tergantung masalahnya apa. Itu jelas ya, masalahnya banyak jadi tergantung. Ada yang nggak bisa ke gereja karena masalah finansial, karena sudah nggak bekerja lagi. Berbeda dengan orang yang masih punya pekerjaan, gajinya cukup atau pemasukannya masih banyak, cuma mungkin malas ke gereja. Nah, itu beda sudah ya. Sudah caranya mengatasi beda, tetapi ada beberapa hal penting yang bisa mendorong kita untuk mengatasi gangguan. Ini hal-hal yang secara umum saja, karena lebih detailnya harus kasus per kasus ya. Yang pertama, kita akan melihat Esra pasal 7 ayat 10. Kita akan mendasarkan cara kita mengadaptasi gangguan itu dari Esra pasal 7 ayat 10. Kenapa? Nanti saya ceritakan alasannya saya memilih ayat ini. Dikatakan sebab Esra telah bertekad untuk satu, meneliti Taurat Tuhan,
dan 2 melakukannya, serta 3 mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Long story short gitu ya, cerita panjang saya pendekkan. Orang Israel, orang suku Yehuda yang di pembuangan, ketika kembali ke Israel, ke tanah perjanjian, ya itu biasanya dibagi menjadi 3 golongan besar atau 3 kloter besar ya, 3 gelombang besar. Yang pertama itu oleh Zerubabel, yang kedua oleh Ezra, lalu yang ketiga oleh Nehemia. Zerubabel ini berusaha mendirikan bait sucinya, karena bait suci kan sudah hancur, didirikan lagi. Ezra itu mereformasi spiritualitasnya, kerohanian orang-orang yang sudah kembali. Nah, tetapi supaya tidak terjadi gangguan dari luar, Nehemia yang kloter terakhir itu membangun temboknya supaya tidak ada gangguan dari orang luar. Semuanya penting, semuanya dipakai Tuhan, semua punya ceritanya sendiri-sendiri. Silakan dibaca di Alkitab pergumulan mereka masing-masing. Tetapi saya memfokuskan gitu ya di bagian Ezra, di mana dia mereformasi kehidupan spiritualitas orang-orang buangan yang sudah kembali ke Israel. Nah, kuncinya ini ayat 10 ini, yaitu apa? Ezra itu meneliti kembali Taurat Tuhan. Mengapa? Bukankah Taurat Tuhan itu yang dilupakan, yang dilanggar, diabaikan oleh orang Israel sehingga orang Israel harus dibuang? Jadi ketika mereka kembali, mereka harus belajar kembali apa yang penting, kenapa mereka selama ini dibuang, dan Tuhan sudah berbelas kasihan memulangkan mereka kembali. Ibaratnya anak yang sudah dihukum, setelah hukumannya selesai, ya jangan berlaku salah lagi, ya harus belajar kenapa dia dihukum, ya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah sama, itulah yang dilakukan Ezra. Ezra meneliti kembali firman Tuhan, lalu kemudian dia melakukannya dan mengajarkannya. Oke, kembali ke PPT. Jadi dari Ezra pasal 7 ayat 10 ini, kita bisa melihat ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, harus mencari kebenaran. Saya tahu, salah satu hal yang mungkin, jujur, tidak terlalu semangat kita lakukan ketika kita tidak di gereja, tidak dikelilingi oleh saudara seiman, adalah mungkin ya, salah satunya adalah membaca Alkitab. Ketika di gereja, kita mungkin ada yang merasa dipaksa baca Alkitab. Karena apa? Ya dengerin orang khotbah, gitu ya. Atau ikut stay, gitu ya, dipaksa merenungkan firman Tuhan. Masih ada paksaan-paksaan itu, ya harusnya tidak jadi paksaan kalau kita sudah dewasa secara kerohanian. Tetapi bukankah itu yang juga hilang ketika masa pandemi, kita nggak ketemu, gereja sempat belum onsite waktu itu, buka YouTube channel, mungkin kita gaptek, nggak tahu caranya, beberapa di antara kita handphone kita hanya untuk nelpon, SMS, gitu ya, sama mungkin ganjel pintu gitu aja ya. Yang lain nggak ada, sudah nggak bisa. Loh, tapi kan ada orang-orang muda yang sangat mengerti teknologi, oh iya, tapi juga belum tentu tidak memiliki masalah. Misalnya, biasanya hari Minggu sama papa mamanya, ayo cepat bangun kita gereja, ayo cepat bangun kita gereja. Sekarang, alah 5 menitnya tinggal buka YouTube, saya. Males, nanti aja, kan ada siaran ulang ya, bisa buka YouTube lagi nanti. Sudah sore, masih main, malam capek, kan masih ada YouTube channelnya, besok kan bisa dilihat. Makin banyak alasan gitu kan. Makin tidak punya kita kedalaman rohani, karena apa? Makin malas membaca firman Tuhan, makin malas mencari kebenaran dari apa yang Tuhan inginkan. Padahal gempuran informasi setiap hari dari YouTube, Instagram, semuanya itu nggak pernah berhenti. Informasinya itu semakin banyak, semakin maaf ya kadang semakin liar, semakin ngawur, semakin semaunya. Tetapi kadang-kadang orang yang membawakan itu begitu kelihatan baik, begitu kelihatan menarik, sehingga apa yang disampaikan meskipun salah kelihatan benar. Ya flexing di mana-mana,
orang nggak kaya bisa pura-pura kaya, ini kan banyak kasus ya. Orang nggak punya mobil mewah, hanya apa ya istilahnya, bondo nebeng gitu ya, bisa kelihatan mewah. Loh itu loh si A makan di restoran ini, padahal di restoran itu antrinya bertahun-tahun, makannya jutaan. Wah berarti dia hebat ya. Loh jangan salah, itu makan di situ, yang makan bukan cuma orang satu, tapi apa, gerombolan gitu ya. Mengapa? Orang 10. Jadi makanan harga misalnya 10 juta, bukan orang satu yang bayar, orang 10, jadi 1 juta. Supaya apa? Ayo gantian yuk, ini makanannya ya kamu dulu. Kamu difoto, masuk Instagram, kelihatannya dia makan 10 juta hari itu di restoran itu. Padahal dia cuma bayar 1 juta. Nanti gantian lagi si B gitu ya. Dan anehnya ada tempat-tempat yang memang menyediakan untuk seperti itu. Ayo datang berapa orang? Kolektif ya, 50 orang misalnya, ini ngawur aja. 50 orang lah, kalau makanannya 50 juta harganya kan kelihatannya waduh sekali makan 50 juta. Padahal 50 orang. Gantian fotonya aja gitu kan. Ada loh tempat hanggar pesawat itu menyediakan pesawat mewah dengan tarif per jam untuk orang boleh foto. Jadi pesawatnya tidak terbang nih. Pesawatnya itu hanya untuk foto. Backgroundnya kan harus kelihatan awan dan sebagainya, gampang kasih green screen gitu kan. Sudah kelihatannya naik pesawat private, padahal cuma di hanggar duduk kolektif orang 10 bayar patungan, duduk di foto. Flexing gitu kan, itu istilahnya. Di manakah kebenaran kita temukan di dunia yang seperti ini? Kalau semua yang kita lihat dan kita terima seringkali adalah bohongan. Ya kembali ke firman Tuhan. Karena itu kita harus tetap bertumbuh. Carilah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir onsite, jangan berkecil hati. Anak-anak muda yang tidak bisa hadir onsite, jangan malas. Carilah kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti, karena ini yang esensi. Lalu apa? Menemukan pergumulan. Ketika kita melakukan firman Tuhan tidak selalu mudah, iya. Jadi kita bisa tahu pergumulannya apa. Tidak cuma ngomong, tapi tahu pergumulannya apa. Kenapa Bapak nggak datang ke gereja? Males ya lu? Bukan males. Misalnya sakit, nggak bisa jalan kok. Siapa yang bantu saya? Ketika kita bergumul dengan kebenaran, kita melihat ada halangan-halangan. Saya mau ke gereja, tapi saya sudah nggak punya pekerjaan, untuk makan aja susah. Gereja jauh dari saya, biasanya saya naik kendaraan. Sekarang sudah tidak ada kendaraan, saya jual untuk makan. Sekarang saya harus ke Kapasari, naik apa? Ini pergumulan kan? Dulu yang bawa saya ke gereja itu adalah istri saya misalnya gitu. Tapi sekarang kami sudah cerai. Apa itu orang Kristen hidupnya kayak gitu? Sudah enggak gereja-gerejaan loh. Masalahnya lain lagi sudah. Hanya masalah datang ke gereja itu ternyata kasusnya beda-beda gitu kan. Kita enggak bisa asal istilahnya mengatakan oh semuanya enggak ke gereja onsite pasti males, ya enggak bisa. Masalahnya beda-beda. Ada yang enggak punya uang, ada yang punya uang tapi males. Ada mungkin yang punya uang tidak males, tapi tidak mau ke gereja lagi karena merasa mungkin GBI Kapasari sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan kerohanian saya. Itu juga PR loh buat kita, buat GBI Kapasari. Dan bahkan hal-hal mungkin yang kelihatan sepele gitu ya, kelihatan remeh. Iya di Kapasari puji-pujiannya nggak ngangkat, nggak ngangkat apanya yang ngangkat gitu ya, ngangkat speaker gitu ya. Mungkin kadang kita mikir, alah kamu aja yang nggak fokus sama Tuhan, lu tunggu dulu. Siapa tahu, memang puji-pujiannya kadang-kadang tidak menggumulkan di dalam doa, mungkin ya ketika bertugas, jangankan puasa gitu aja, doa aja mungkin enggak gitu ya. Pokoknya langsung tampil di depan, bondo suaranya enak. Bondo bisa main musik, Tuhan nih di belakang.
Tuh, siapa tahu itu yang memang jadi kekurangan kita kan? Tuh, ini menemukan pergumulan di tengah kita melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menjawab tantangan dari kebutuhan kita. Esra juga tidak langsung mengajarkan, Esra melakukan dulu sehingga tahu kesulitannya, dan ketika mengajarkan dia bisa mengajarkan, oh kalau kamu mengalami kesulitan ini ketika melakukan firman Tuhan, coba begini loh caranya. Misalnya, Bapak sudah tidak punya biaya untuk ke gereja. Karena apa? Karena sudah tidak bekerja. Mungkin ini langsung aplikasi saja ya. Mungkin ada anggota stay yang dekat sana, bisa ikut Pak. Atau bicara sama ketua stay-nya, atau bicara kepada anggota stay yang punya kendaraan, mobil atau misalnya sepeda motor yang bisa minta tolong Bapak itu loh kesulitan ke gereja, bisa diajak nggak minggu depan? Nggak usah setiap minggu dulu, mungkin 2-3 minggu sekali misalnya. Kita mencoba melihat bahwa ada kebenaran yang harus dilakukan, tetapi ada masalah, dan kita mencoba mencari pemecahan masalahnya. Supaya growing-nya itu tidak mandek, supaya pertumbuhannya tidak berhenti. Waduh saya sakit, enggak bisa ini misal saja, stroke, enggak bisa jalan. Saya cuma bisanya pegang HP, tapi saya enggak bisa itu akses YouTube. Apa itu YouTube? Yang saya tahu Yuning itu ya, yang jual gorengan di sebelah namanya Yuning gitu ya. YouTube saya enggak tahu. Oh mungkin ada anak kaum muda yang rumahnya dekat situ. Ajarin sebentar dong, pakai HP-nya supaya bisa buka YouTube. Oh perlu pakai data, coba cari tahu pakai data apa yang tidak terlalu mahal, yang mungkin cukup murah gitu ya. Yang mereknya apatit gitu ya, tidak sponsor. Nah, coba siapa tahu bisa diajarin sebentar. Oh iya tahu caranya. Ini berarti menemukan jawaban dari tantangan kebutuhan. Dalam kerangka apa? Supaya growing-nya tidak berhenti. Wah, HP-nya memang jadul. Gimana lagi ya, sudah bisa enggak di aplikasi Alkitab diinstalkan supaya dia bisa baca. Waduh orangnya matanya sudah kabur, sudah tua, bacanya susah, ada Alkitab yang bisa didengarkan. Artinya apa? Kita tidak berhenti bertumbuh. Ketika ada masalah kita atasi, tetapi kita tidak ngawur karena kita sudah tahu bahwa di lapangan itu kebutuhannya apa. Itulah kenapa adaptasi ini perlu. Esensi tidak boleh terhenti oleh situasi. Karena itu kita harus adaptasi. Tidak mudah. Tidak ada yang mudah di masa pandemi ini. Baik yang belum kena COVID maupun yang sudah kena COVID. Baik yang pekerjaannya puji Tuhan masih diberkati, cukup, bahkan masih lebih, tapi juga tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Dulu ke gereja ada temannya, tapi maaf temannya sudah meninggal kena COVID setahun yang lalu. Dan sekarang nggak ada yang ngajak. Masalah bukan? Bahkan mungkin loh ya, alamatnya GBI Kapasari ini mana ya? Kapasari 64 aja enggak tahu. Ya taunya pokoknya diajak naik becak ke sini, itu aja sudah. Dulu bareng naik mobil ke sini, sudah itu aja. Ada banyak hal bisa mengganggu kita bertumbuh. Tapi jangan kita berhenti untuk bertumbuh karena itu esensi kita. Saya tutup dengan pernyataan di slide terakhir ini. To live is nature, to grow is nurture, to achieve is supernature. Hidup itu natural memang alamiah, tapi bertumbuh itu butuh apa? Untuk kita itu kayak apa ya? Nurture itu semacam orang itu mendidik gitu ya, semacam orang itu mendewasakan anaknya, butuh usaha. Ya kalau hidup itu kan kita sudah dianugerahi hidup kekal itu dianugerahkan kepada kita cuma-cuma, betul kan?
To live is nature, gitu ya. To grow is nurture. Itu butuh pembimbingan, butuh usaha, butuh apa ya? Ya kalau pohon atau tanaman itu perlu dikasih pupuk, dikasih air, ya itu nurture. Tetapi apakah cukup berhenti sampai di sana? Tidak. Karena masih ada bahwa segala usaha yang sudah diberikan itu tidak cukup kalau sekedar usaha kita. Karena itu butuh apa? Untuk mencapai kedewasaan itu dibutuhkan supernature. Bukankah Alkitab mengatakan Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram. Ibaratnya Apolos itu nature gitu ya, ibaratnya nih. Paulus itu nurture, menyirami. Tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Allah. Itulah supernature. Hari ini kita tidak berhenti bertumbuh bukan karena tidak ada masalah. Kita hari ini terus bertumbuh, terus regrowth. Pertumbuhan yang terus. Bukan karena kita tidak memiliki kendala. Bukan karena kita gereja yang sempurna. Bukan karena kita umat yang sudah tidak memiliki cacat celah. Tetapi karena itu esensi yang terus harus dilakukan. Dan mengandalkan kekuatan kita sendiri tidak cukup. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, to live is nature, to grow is nurture, to achieve, untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tadi Efesus mengatakan apa? Sampai kita punya karakter seperti Kristus. Kepenuhan, kedewasaan yang penuh. Dalam segala sisi hidup kita bertumbuh ke arah Kristus. Maka untuk mencapai itu, biarlah Tuhan yang menjadi pegangan kita. Kuasa ilahi yang supranatural, supernature itulah yang akan menolong kita. Jangan lupakan Tuhan. Lakukan yang terbaik, terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.